Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alika Aurelia dari kelas 10 MGAT. Di sini saya akan membahas larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Pergaulan bebas terbagi menjadi dua kata, yaitu pergaulan dan bebas. Pergaulan merupakan proses interaksi antar satu individu dengan individu lainnya. Bahasa individu dengan kelompok B, sedangkan bebas adalah terlepas dari kewajiban antara aturan tuntutan norma agama dan norma kesusilaan. Pergaulan bebas istilahnya adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dan kewajiban. Tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu pergaulan bebas dalam Islam, agama Islam, yaitu semua proses aktivitas pergaulan dengan orang lain yang terlepas dari ikatan atau melanggar aturan pergaulan. Dalil larangan pergaulan bebas yang pertama yaitu larangan pergaulan bebas dari Quran surat An-Nur ayat 30-31, yaitu hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Yang kedua, larangan pergaulan bebas, hadis riwayat Bukhari yang berasal dari Abu Amil al-Ashri, yaitu bahwasanya wanita menjaga auratnya dari yang bukan muhrim. Menjaga kemaluannya, kemudian menjaga auratnya supaya tidak menimbulkan syahwat dengan senantiasa balik lagi semua itu ya agar terhindar dari yang namanya pergaulan bebas. Kemudian kita beralih dari ciri-ciri. Nah, bagaimana sih ciri-ciri daripada seseorang ini dikategorikan menjadi ataupun masuk ke dalam kategori pergaulan bebas? Yang pertama adalah menghamburkan harta untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsunya. Jadi ketika seseorang memiliki limpahan harta, nah alokasi dana ataupun harta tersebut digunakan kepada hal-hal yang negatif dan senantiasa uang tersebut digunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah berbuat dengan tanpa perhitungan, baik atau benar menurut ajaran agama. Nah, jadi salah satu ciri yang kedua ini adalah seseorang itu tidak mampu mengelompokkan apakah perbuatan tersebut itu benar atau salah, sehingga di mata seseorang tersebut dosanya ternyata perbuatan itu ya boleh-boleh saja sehingga dilakukan padahal itu tidak diperbolehkan dalam. Nah, kemudian ciri yang ketiga dikategorikan pergaulan bebas itu adalah berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat. Tahu norma kesusilaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah terjerat kepada pesta hura-hura dengan menggunakan minuman keras maupun zat adiktif ataupun obat-obatan yang terlarang. Kemudian ciri selanjutnya adalah berpakaian terbuka dan membiarkan auratnya terlihat, bertindak sesaat dan mengabaikan masa depan. Contohnya yang perilaku ini dilakukan oleh remaja, contohnya tawuran. Jenis-jenis dan penyebab dan mengatasi pergaulan. Yang pertama yaitu seks bebas. Seks bebas merupakan pergaulan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Penyebab seks bebas yaitu dangkalnya keislaman dan keimanan, larut dalam bujukan dan rayuan setan, sering berteman dengan orang yang buruk, akhlaknya kurang perhatian, dan kepedulian orang tua terhadap aktivitas anaknya ketidakpedulian. Lingkungan masyarakat sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Cara mengatasi seks bebas itu dengan cara memberikan bimbingan pendidikan dan panjaran agama Islam, melakukan ikut majelis talim dan pengajian untuk meningkatkan keimanan, berteman dengan orang-orang yang soleh atau soleha, yang menjauhi pertemanan dengan orang yang gemar maksiat, meningkatkan perhatian orang tua kepada anak-anaknya, mengajak lingkungan masyarakat sekitar untuk bersama-sama menjadi keluarga besar yang peduli terhadap penciptanya, masyarakat, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Terus nama lain dari narkoba miras atau minuman keras atau khamr, jenis minuman atau makanan yang memabukkan. Narkoba hukumnya haram, wajib dijauhi oleh setiap muslim. Larangan mengonsumsi narkoba dan khamr dan sejenisnya yang menimbulkan Quran surat Al-Maidah ayat 90. Penyebab mengonsumsi narkoba atau khamr atau yang lainnya yaitu dangkalnya iman, kurangnya kontrol diri dan memilih pergaulan, kurangnya proteksi keluarga, orang tua dan masyarakat, bujukan dan rayuan setan yang muncul dari diri pelaku maupun ajakan teman yang buruk, akhlaknya tidak memahami akibat dan bahaya narkoba bagi depan dan kehidupan. Cara mengatasi agar tidak memakai narkoba, minuman keras dan lain-lainnya itu meningkatkan iman dan memperdalam pendidikan agama Islam, memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat tentang bahaya pergaulan bebas. Dengan khamr memberikan kesibukan dan kegiatan yang bermanfaat bersama teman yang baik, hatinya mengikuti penyuluhan agama dan kesehatan dari Dinas Kesehatan tentang bahaya narkoba, memberikan sanksi hukum
berat sehingga dapat menyembuhkan efek jera kepada para pelaku. Yang ketiga yaitu kehidupan malam. Kehidupan malam yaitu malam ini dengan pergaulan bebas, alkohol dan obat-obatan terlarang tanpa memperdulikan norma agama dan menyesuaikan pelakunya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dan di dunia maupun di akhirat. Penyebab kehidupan malam yaitu dangkal iman semakin permisifnya tayangan dan pertunjukan yang bertentangan dengan ajaran agama, bujukan dan rayuan setan yang muncul dari diri pelaku maupun ajakan teman yang buruk. Akhlaknya kurangnya kontrol diri dan memilih bergaul, tidak pahamnya terhadap dampak, akibat dan bahaya kehidupan malam. Cara mengatasi kehidupan agar tidak melakukan kehidupan malam yaitu memperbanyak dan memperkuat dakwah pendidikan Islam, memberikan penyuluhan dan kesibukan yang bernilai positif pada generasi muda, mempersempit berdirinya sarana kehidupan malam melalui regulasi dan melakukan razia secara intensif bagi para pelanggar atau aturan, memberikan sanksi hukum yang berat bagi pengelola, dan pelaku penyelenggaraan. Akibat pergaulan bebas terhadap diri sendiri yaitu menyebabkan masalah ibadah keimanan menjadi hampa, mental menjadi tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, ketergantungan terhadap obat menurunkan kesehatan, terjangkit penyakit HIV, AIDS dan lain-lain. Akibat pergaulan bebas bagi keluarga yaitu menjadikan hubungan keluarga yang ranggong, gagalnya orang tua memiliki anak yang soleh dan solehah, nama baik orang tua tercoret. Yang ketiga itu akibat pergaulan bebas bagi masyarakat merebaknya pelanggaran norma agama dan norma masyarakat menyebar dan penyakit menular. Sekian penjelasan pergaulan bebas dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.